Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selanjutnya kita akan melanjutkan tahsinul qiraah. Yang sebelumnya sudah kami sampaikan cara membaca surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai ayat 7. Kali ini akan dilanjutkan dari ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Qaf di sini tidak boleh desis. Ini tempatnya berada di pangkal lidah. Pangkal lidah dekat dengan anak lidah. Tempat keluarnya huruf qaf. Tidak boleh desis karena ini bukan termasuk huruf hamzah, melainkan termasuk pada sifat yang namanya al-jahru. Jadi bukan qulubun, tapi tidak dibaca qu. Ini juga keterlaluan dawuh guru-guru kami. Jadi qulubun, lu mad asli atau mad tabi'i dibaca seukuran satu alif atau dua harokat. Qulubiyah idgham bi gunnah. Yauma idhiwa. Jadi yauma ketika waw sukun bunyinya ke u, bukan yau. Miring kalau dibaca yau. Yauma jadi yauma, iya-nya tipis. Jadi tidak boleh yauma. Hanya gara-gara misalnya ingin membaca waw dengan bunyi ke u, ia juga ikut-ikutan. Jadi tidak boleh. Bukan yauma, tapi yauma, ya, tetap ya. Bukan ya, bukan ya. Tengah-tengah, ya. Yauma. Yauma idzin. Jadi kalau kasrah bunyinya ke i. Kasrah bunyinya ke i. Ini ayat yang ke-8. Kami ulangi. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Ba sukun. Sukunnya asli. Namanya qalqalah sughra. Pantulannya kecil. Ha ketika dibaca enggak boleh ngambang dawuh guru kami. Bukan absaruha, tapi absaruha. Jelas haknya. Kha. Kha. Jadi bukan kha, tapi kha. Kha. Shin. Ini sering kali kami sampaikan bahwa shin itu udara itu menyebar dalam mulut yang banyak. Jadi bukan shi keluar, tapi shi.
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئنا gunnah musyaddadah. Nanya dibaca panjang al-asli atau matabi. Lianna sahib at-tabi'i as-salima la yanqus maddahu wa la yazidu alaih. Ini mad asli. Orang yang mempunyai tabiat yang sehat tidak akan mengurangi dan tidak akan melebihi panjang dari mad asli atau matabi, itu satu alif. Kurang dari satu alif hukumnya haram syar'i. Kurang dari satu alif hukumnya haram syar'i. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Makki Nasr dalam kitabnya. La marduduna ra. Ra sukun didahului harakat fathah tafkhim. La marududu du. La maru. Jadi ra sukun didahului harakat fathah itu dibaca tafkhim mau. La mau, bukan lamar duduna. Apalagi dibaca tipis lamar, itu salah. Jadi harus dibaca tafkhim. Lamar duduna. Ini du dibaca seukuran satu alif dan bunyinya ke u. Fil hafirah, hati-hati. Sering kami wanti-wanti pada lam sukun untuk tidak dibaca tawallud, untuk tidak mantul, bukan fil hafirah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Idhaman, idha ini termasuk huruf isti'la. Jadi juga dibaca tafkhim. Semua huruf isti'la dibaca tafkhim. Nanti ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada yang fathah tidak diikuti alif, ada fathah yang diikuti alif seperti idhaman dibaca panjang ini. Ada yang dalam keadaan kasrah, itu ada tingkatannya. Alhasil semua huruf isti'la itu harus dibaca tebal. Wa harfal isti'la'i fakhim. Wa khususal atbaqah aqwa. Jadi semua huruf isti'la itu harus dibaca tebal. Terlebih huruf isti'la yang juga termasuk huruf itbaq. Dha ini dibaca tebal. Tafkhim. Karena termasuk huruf isti'la. Makanya Dawuh Kiai Basri Alwi, guru kami itu, ketika mengucapkan atau melafadzkan dha ini, lidah bagian depan itu naik. Jadi bukan tempat keluarnya dha ini kan sama dengan dal. Ujung lidah dengan ujung dua buah gigi depan bagian atas. Dal, dha ini sama tempat keluarnya. Cuma yang membedakan sifat. Jadi dha ini lidah bagian depan, dawuh guru kami, itu terangkat. Dha, jadi dha. Kalau dzal begini dengan ujung dua buah gigi. Jadi kalau dha itu ngangkat
di bagian depan. Dha. Jadi bukan lurus ujung lidah dengan ujung dua buah gigi. Bukan hanya sekedar ketemu ujung dengan ujung, tapi bagian depan lidah ngangkat. Nakhirah. Kha ini tafkhim juga, cuma di tingkatannya lebih bawah lagi karena berharkat kasrah. Jadi bukan full nakhirah. Ini juga tidak tepat. Jadi nakhirah, khi. Tapi bukan nakhi. Nakhi, ada tafkhimnya tapi dikit. Kami ulangi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Karratun kha ini izhar. Jadi seperti apa cara mengizharkannya? Ada di ngaji tajwid. Silahkan kunjungi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Zajratun. Za ini tipis. Jadi bukan za tapi za. Tipis karena ini masuk istifal. Istifal kebalikan dari lawan dari isti'la. Kalau isti'la itu harfal isti'la'i fakhim harus dibaca tebal. Istifal dibaca tipis. Faraqiqan mustafilan min ahrufi. Jadi semua huruf istifal itu dibaca tipis. Terkecuali karena ada sebab sehingga nanti harus dibaca tebal. Nah, sebabnya itu nanti insyaallah dibahas di ngaji tajwid insyaallah. Jim. Jim ini tidak boleh desis, bukan zaj. Tapi zaj. Zajratun. Tempat keluarnya lidah bagian tengah dengan langit-langit mulut terus di atasnya. Wastul lisan ma'a ma yuhadhihi min al-halaqil a'la. Ini tempat keluarnya jim. Qalqalah surah, sukun asli. Karena dalam qalqalah itu ada sukun asli, ada sukun baru. Ada sukun baru. Sukun barunya itu ada yang berpendapat hanya satu. Aridhah lil waqfi. Sukun baru disebabkan karena wakaf. Tapi ada lain seperti Syekh Mulla Ali bin Sultan dalam kitabnya Minahul Fikriyah Syarhil Jazariyah. Sukun baru itu aridhah itu pada sukun itu pada qalqalah ya, pada qalqalah. Itu disebabkan karena dua. Pertama aridhah lil waqfi, yang kedua aridhah li awamil jasm ad-dakhil 'alaiha. Karena ada huruf yang memerintahkan untuk dibaca jazm. Seperti contoh pada surah Al-Ikhlas, lam yalid. Jadi asalnya itu yalidu. Karena ada lam yang memerintahkan untuk dibaca jazm, maka menjadi yalid. Sama dengan aridhah lil waqfi. Asalnya kan tidak sukun, cuma karena dibaca wakaf maka menjadi sukun. Ini pendapat Syekh Mulla Ali bin Sultan. Ini ayat yang ke-13. Selanjutnya ayat yang ke-14. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
فإذا هم بالساهرة. Hum mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Sudah kami sampaikan cara membaca mim sukun bertemu ba, ada di ngaji tajwid pembahasan ikhfa syafawi baru-baru ini. Jadi cara membacanya ada renggang sedikit. Lebih lengkapnya silahkan kunjungi. Dibaca seukuran 1 alif. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Ini Musa, kalau dilanjutkan ini menjadi mad jaiz munfasil. Tapi kalau diwaqaf menjadi mad asli. Jadi mad jaiz munfasil itu apabila diwaqaf maka hukum mad jaiznya tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah mad asli atau mad tabi'i. Ini kalau dilanjutkan kan, hal ataka hadithu Musa idh nadahu, bertemu hamzah. Kalau dilanjutkan maka mad jaiz munfasil. Kalau diwaqaf maka berfungsi atau hukum yang melekat kalau diwaqaf itu mad asli. Jadi dibaca seukuran 1 alif. Hal ataka hadithu Musa. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.